A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zuwin nufuziz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, pada subuh ini kita dapat mengunjungi rumah Allah ini untuk melaksanakan solat fardu subuh berjemaah. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada beliau, kelak di yaumil mahsyar kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ibarat pepatah wang awak tiba kan, ndak ada otan akau pun jadi kan tu tiba kan. Halangan ustaz yang kita undang yang akan memberikan tausiah pada subuh ini kebetulan berhalangan, ada keluarga yang meninggal dunia sehingga beliau tidak bisa bersama-sama kita pada subuh ini. Tapi yakin dan percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa setiap langkah kaki, ayunan tangan yang Bapak-bapak Ibu-ibu telah langkahkan menuju masjid ini tentunya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Jangan pernah kita menyangka bahwa kita akan hidup selama-lamanya. Apalagi zaman kini. Kalau umat-umat dulu awak baca sejarah, ada umurnya yang mencapai ratusan tahun. Nabi Nuh alaihi salam Nabi yang paling lama hidup, hampir 1000 tahun. Tapi kalau kita lihat umat-umat sekarang, orang-orang sekarang itu meninggal di bawah usia 100 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun lah jago. Maka kehidupan dunia ini hanyalah sementara, di mana dunia ini merupakan tempat singgah kita untuk menuju kampung yang kekal abadi nantinya, yaitu darul akhirah, negeri akhirat. Maka kata Rasulullah tadi, dunia ini adalah ladangnya akhirat, tempat kita mempersiapkan bekal yang pada akhirnya nanti kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernapas pasti akan merasakan kematian. Kalaulah datang waktu itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ndaklah ada waktu kita, kesempatan kita untuk beramal. Idza mata ibnu adam inqata'a amaluh. Apabila manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya. Ala meninggal kodo nak semayang ndak bisa leh. Ala meninggal kodo nak sedekah ndak bisa leh. Ala meninggal kodo nak berzikir ndak bisa leh. Terputus semua amal. Jadi kesempatan beramal itu
selagi kita masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia habis semuanya, tutup. Kata Rasulullah, illa min salas, kecuali 3 hal. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka saat kita sudah sampai pada titik ajal kita, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu tidak ada yang bisa kita berbuat. Apanya uang dulu Pak? Ya, apanya uang dulu lah. Diantar dia uang ke kubur. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kita ketika kita diantar ke kubur, yang ikut bersama awak 3. Setelah kita dikuburkan, pulang 2, tinggal cik. Siapa teman kita nanti ketika kita akan diantarkan ke kubur? Yang pertama, kita diantar oleh sanak keluarga, pemilih kita. Siapa lagi yang menyertai kita ketika berangkat ke kubur? Harta benda ikut. Yang ketiga, apa lagi yang akan menyertai kita ketika berangkat ke kubur? Amal ibadah kita. Setelah kita dimasukkan ke dalam liang lahat, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, ditutup jo papan, ya, ditimbun jo tanah dong, dontung-dontung tu Pak, ya, dontung-dontung tu kan, ditutup jo tanah, maka kita akan tinggal di alam barzah. 2 pulang balik ke rumah, keluarga harata balik-balik ke rumah. Jadi kebun sawit yang banyak tu nak dapat awak bawa dapat. Ya. Kenderaan yang mewah tak bisa kita bawa. Bahkan keranda tu, itu kenderaan yang awak pakai aduk pergi ke kuburnya, dibawa je dia uang pulang. Ya, keranda. Apa yang tinggal? Yang tinggal menemani kita di dalam kubur adalah amal ibadah. Kok lain? Kok lain tu Pak? Kok tak ada? Kacau lah kita kan. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, begitu kita ditinggalkan oleh orang yang mengantar kita 7 langkah dari kuburan kita, akan datanglah malaikat menanyai kita. Di situ dimulai babak berikutnya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, untuk hamba-hamba Allah yang tidak memiliki amal, tentu di sini akan menyaksikan langsung, bahkan merasakan bagaimana ternyata azab kubur yang disebut-sebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul ada. Sahabat Rasul Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang azab kubur, dia menangis sejadi-jadinya. Menangis dia sejadi-jadinya. Bahkan dia lebih parah menangisnya ketimbang ketika mendengar Rasulullah bercerita tentang azab neraka. Sehingga kawan-kawannya yang lain bertanya, heran, Sayyidina Ali, dulu ketika Nabi sampaikan azab neraka, engkau tak sampai menangis seperti ini. Tapi begitu Rasulullah ceritakan azab kubur, apa dak cono kau bonau? Bayi yang kau menangis. Maka kata Sayyidina Ali, conoko nyota konang dak ambo, kata Sayyidina Ali. Kalau dalam neraka besok ramai orang, banyak orang dalam neraka nya. Jadi yang terbayang dak ambo di dalam kubur, kok dak ada amal, kok kita disiksa oleh Allah di dalam kubur, ke mana nak memandang? Ndak ada siapa jua di situ. Ndak ada kawan di situ dah. Oh, banyak rame orang di kubun di areal pemakaman itu ndak bersua awak di situ dah Pak. Kalau di neraka besok bersua. Kalau dalam kubur ndak bersua je tetangga jaga dah, tetangga kuburan awak ndak bersua awak jenya dah. Upo ikut yang membuat Sayyidina Ali ko bayeyo bono menangi, tabayang dehnya taguliang seorang di situ, ya.
menerima azab kubur, entah itu dihimpit oleh kubur, entah itu binatang-binatang berbisa yang dikirim Allah sebagai siksa. Maka Sayyidina Ali ko menangi bayayo menangi ketika mengingat azab kubur. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, untuk pengajian kita pada pagi ko, kata Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi, iza arada ahadukum ayyanju bin azabil kubur, apabila kamu ingin selamat dari azab kubur, apabila kamu ingin selamat dari azab kubur, maka lakukanlah 4 perkara, wa yajtanibu arba', dan hindari pula 4 perkara. Jadi kalau nak selamat dari azab kubur, kata Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi, lakukan 4 perkara, hindari 4 perkara. InsyaAllah iko yang akan kita kaji pada subuh kah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa yang pertama? Yang pertama yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur adalah menjaga solat 5 waktu. Menjaga solat 5 waktu. Apanya yang harus dijaga? Yang dijaga itu Bapak Ibu solatnya, baik waktu solatnya ataupun pelaksanaan solatnya. Jadi menjaga solat tidak hanya sebatas melakukan solat begitu saja, tidak. Tapi hendaknya solat itu betul-betul kita jaga, ya, melaksanakan solat tepat pada waktunya, di dalam waktunya, kemudian kualitas solatnya juga tentu harus kita jaga. Ini amal pertama yang bisa menyelamatkan kita daripada azab kubur, kata Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi. Amal yang kedua yang bisa menyelamatkan seseorang daripada siksa kubur, kata beliau, adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Kini ko awak bulan suci Ramadan, ko salah satu amal yang bisa menyelamatkan daripada azab kubur. Aku berikan kepada umat Muhammad itu 2 penerang untuk 2 kegelapan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa bertanya, "Ma nuraini ya Rabbi?" Apa 2 penerang itu ya Allah? Wa mazulumatani, apa pula 2 yang gelap itu ya Allah? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 penerang itu adalah nurul Quran wa nurul Ramadan. Cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan. Lalu apa 2 yang gelap itu ya Allah? 2 yang gelap itu adalah zulumatil qabr, gelapnya kubur, wa zulumatil kiamah, dan gelapnya hari kiamat. Maka Al-Quran bisa menjadi penerang di dalam kubur kita, menyelamatkan daripada siksa kubur. Salah satu amalan membaca Al-Quran yang bisa menyelamatkan azab kubur itu, di mana Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadisnya, adalah membiasakan membaca surat Al-Muluk, surat Tabarakallazi. Tu ibu-ibu membaca surat Tabarakallazi. Rupanya bapak-bapak, surat Tabarakal ko di masa sahabat mereka menyebut surat ini ada nama lain daripada surat Al-Muluk ko, adalah surat Al-Mani'ah. Nama suratnya. Apa arti Al-Mani'ah? Surat penghambat atau penghalang. Kenapa disebut surat Tabarakal ini surat Mani'ah? Karena Rasul mengatakan bahwa siapa yang membaca surat ini, maka dia akan terhalang daripada siksa kubur. Dia akan terhambat, dijauhkan daripada siksa kubur. Sehingga
di kalangan para sahabat mereka senang menyebut Tabarak dengan surat Mani'ah, nama lain daripada surat Al-Muluk. Maka kata Rasulullah, siapa yang membiasakan membaca surat Tabarakallazi setiap malam, maka akan dihindarkan daripada siksa kubur. Itu amalan yang kedua. Kemudian kata imam tadi, amalan yang ketiga yang bisa menghilangkan, menjauhkan kita daripada siksa kubur adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Nah, ini tidak ragukan lagi bagi kita Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ya, bahkan sedekah tidak hanya menjauhkan kita daripada siksa kubur, tapi juga bisa menyelamatkan kita daripada api neraka. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang gadis yang bermimpi bertemu dengan ibunya yang sudah meninggal dunia. Dalam mimpi itu dia melihat ibunya sedang disiksa, Pak. Sedang disiksa di dalam api neraka. Mokik-mokik minta tolong, Mak. Minta tolong ke inyo. Minta tolong apa? Ibunya di dalam api neraka kehausan, minta minum. Maka anak gadi kocako dalam mimpi datanglah membawakan ayu sagoleh nak menolong omaknya yang di dalam api neraka. Tapi begitu dia berusaha masuk ke dalam api itu, bau tangan dia megang goleh gitu kan, otomatis tanganku yang dulu sampai ke neraka. Begitu sampai masuk tangan tu ke dalam api neraka, dak tahan dangeknya dah. Luar biasa panas. Spontan dia pun terbangun dari tidurnya. Alangkah kagetnya anak gadi kocako, begitu jago dari lolok, takonang mimpi tadi ditengoklah tangan, hitam tangan, Pak. Tangannya gosong, hitam. Maka merasa khawatir dan takut, paginya perempuan ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan mimpinya kepada baginda Rasul. Setelah mendengar cerita dari perempuan ini, Rasulullah pun bertanya, kalau begitu coba engkau ingat apa amal yang pernah dilakukan oleh ibumu sewaktu dunia. Karena anak gadis ini ketika dia melihat ibunya di dalam api neraka, ada sebuah keanehan yang mengherankan hatinya. Apa itu? Dia melihat ada sepotong daging yang menghalangi ibunya dari api neraka. Ibunya kehausan memang, ibunya kepanasan, tapi ada sepotong daging yang berusaha menghalangi ibunya dari api neraka. Itu pun diceritakan kepada Rasulullah. Dikonang-konang lah dia anak gadiku, apa gak amal? Ndak ada dosa. Mak kosan semayang male. Ya, berzikir payah. Ndak ada amal yang terkonang. Akhirnya terkonang lah dia anak gadiku. Aduh ya Rasulullah. Suatu hari dulu kami ada daging di rumah. Banyak. Belobio dari yang kami makan. Maka omak waktu itu memberikan daging itu kepada tetangga. Itu dia amal yang terkonangnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daging itulah yang engkau lihat menghalangi ibumu dari api neraka. Sesungguhnya sedekah itu menjadi penghalang kita dari api neraka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini amal yang ketiga. Amal yang keempat adalah memperbanyak tasbih, memperbanyak ucapan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah dan beberapa orang sahabat melintasi pemakaman. Saat itu Rasulullah spontan berhenti lalu mengambil pelepah kurma. Pelepah kurma itu ditancapkan di atas kubur. Kata Rasulullah, ketahuilah bahwa mayat yang ada di dalam kubur ini sekarang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mayat ini diazab bukan karena melakukan dosa besar.
Mayat ini diazab bukan melakukan dosa besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa dosanya sehingga mayat yang ada di dalam kubur ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, dia diazab yang pertama karena dia berjalan membawa adu domba dengan namimah. Itu dosanya yang pertama, adu domba. Yang kedua, dosanya adalah karena tidak mensucikan diri dari sisa-sisa buang air kecilnya. Nah, ini nanti akan kita bahas dalam 4 hal yang mendatangkan azab kubur. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama pelepah kurma ini masih basah, dia akan bertasbih. Ya, dia akan bertasbih untuk meringankan azab daripada mayat yang ada di dalam kubur ini. Ya, maka dapat kita bayangkan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, tasbih dari pelepah kurma bisa meringankan azab kubur. Ya, apalagi yang bertasbih itu kita sewaktu hidup ini membiasakan diri membaca tasbih. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi ini 4 hal yang bisa menghalangi seseorang dari siksa kubur. Lalu apa 4 hal lagi yang bisa menyebab dan mendatangkan azab kubur? Kata Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi, yang pertama adalah ucapan dusta. Suko badutoba. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kini ujung batu? Ayo sen kode kopi tandun. Ditandun ya. Mana kini? Aku sedang di ujung kok. Nyala tentu kan uang ko lai tujuan mereka kok. Lai tujuan ya kan. Itu sepele model kan. Nah, tapi ya, sering dilakukan orang, Pak. Ala pulang. Aku mau sampai Kumang. Sampai di mana? Aku lah di jalan gini. Ucapan dusta, Pak. Itu yang pertama yang bisa menyebabkan azab kubur. Yang kedua adalah khianat. Berkhianat. Kalau berjanji ndak ditopeti, ya, dipercayai, dikhianati. Yang ketiga namimah tadi, adu domba. Sobuin uang ko komai, akhirnya uang ko bercokak deh awak. Nah, itu namimah, adu domba. Yang terakhir adalah sisa-sisa buang air kecil yang tidak dibersihkan. Nah, sepele model Pak kan, ya, sisa-sisa air kencing yang tidak dibersihkan. Jadi ini 4 hal yang bisa menyebabkan dan mendatangkan azab kubur. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sangat berhati-hati terhadap perkara azab kubur ini. Karena azab kubur ini tidak bersifat sebentar, ya bisa jadi sangat lama sekali sampai nanti hari kiamat terjadi. Kiamat tapi bilonya kan, jajan copek lo mati gitu kan. Lama itu berarti diazab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berhati-hati tentang azab kubur ini, sehingga Rasulullah katakan, "Idza tashahhuda ahadukum falyasta'iz billah min arba'." Kalau salah seorang kamu bertasyahud, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah daripada 4 hal. Yang pertama kata Rasulullah, min azabil kubur, dari azab kubur. Yang kedua dari azab neraka. Yang ketiga dari fitnah hidup dan mati. Yang keempat dari fitnah dan keburukannya Dajjal. Nah, makanya doa ini selalu kita baca ya ketika kita selesai tasyahud, fil alamina innaka hamidum majid. Lalu kita sambung dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil kubur wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, ini menandakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang azab kubur ini, bahwa azab kubur itu betul-betul ada, sehingga kita diperintahkan untuk selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
daripada azab dan siksa kubur. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, banyak ragam siksa kubur kok Pak. Ya sesuai dengan amal yang dilakukan, perbuatan yang dikerjakan. Kalau orang yang ndak omong semayang, kodok meninggon semayang, besok diazab di dalam kubur. Banyak hadis yang menerangkan itu. Ada orang yang tidak solat ini diazab dengan azab dililit dan dipatok oleh ular raksasa bernama Saujal Aqra. Godang oleh kepala 7, dibolik dari ujung kaki sampai ke batang liu. Ya kepala awak ndak bolik dia dah, kepala awak akan dilungam-lungam deh. Dalam hadis lain ada juga orang yang tidak solat, ya, diberikan azab kubur, ya, dengan cara dirubah bentuknya, ya, bahkan sampai nanti di kiamat dia dibangkitkan seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti binatang. Banyak macam siksa karena tidak melaksanakan ibadah solat. Ada siksa kubur ini yang bentuknya dihimpit oleh kubur, sehingga tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri menyatu. Dalam hadisnya Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya, dengan jari tangannya. Codoko hanya Nabi. Ikut tulang rusuk kanan, ikut tulang rusuk kiri. Berdempet. Basuh tulang rusuk kanan, je tulang rusuk kiri. Diimpik dek kubur. Ada siksa kubur itu yang bentuknya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan petang. Apa yang diperlihatkan? Azab neraka. Di sikut yang dia sikut tinggal la selesai lah kiamat airnya kan. Kot tompet tinggalnya ditengok ke awak deh. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, azab neraka tu jangan masuk ke dalam neraka leh. Menengok azab tu pun awak alah tasu azab merupakan azab. Itu salah satu azab kubur. Diperlihatkan, dipertontonkan azab neraka setiap pagi dan petang. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka oleh karena itu marilah kita berusaha sekuat tenaga kita untuk memperbanyak amal ibadah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada azab kubur. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wallahu yahdi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.